Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Pores. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia pada tema 5 subtema 2. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu ada menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Terus yang kedua, menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Dan yang ketiga, menyajikan informasi dalam bentuk gambar atau bagan. Jadi untuk tema 5 subtema 2 kita akan belajar tentang perubahan cuaca ya. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Nah, pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Nah, di sini kita akan ambil contoh teks pada perubahan cuaca. Nah, nanti anak-anak bisa membukanya di buku pena ya. Seperti biasa, kalau kita menemukan suatu informasi, langkah awal yaitu kita harus membaca teks tersebut. Kalau anak-anak tidak membaca teks, tentunya kita tidak menemukan informasi ya. Nah, kita baca bersama-sama. Perubahan cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara harian di wilayah tertentu dan waktu tertentu. Cuaca terjadi dalam waktu tertentu, sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya. Misalnya, hari ini cuaca cerah, tetapi memasuki hari berikutnya, langit tampak mendung dan disusul dengan turunnya hujan. Perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Misalnya, ketika siang hari cuaca sangat terik, malam hari berubah menjadi cuaca hujan. Perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Kita dapat mengetahui informasi tentang perkiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Dengan mengetahui perkiraan cuaca atau kemungkinan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Nah, setelah membaca teks, langkah selanjutnya yaitu menulis informasinya. Nah, dari teks tersebut kita dapat menemukan informasi sebagai berikut. Yang pertama itu, cuaca merupakan keadaan udara harian di wilayah tertentu dan waktu tertentu. Yang kedua, cuaca dapat berubah pada hari yang sama. Misalnya, ketika siang hari cuaca sangat terik, malam hari berubah menjadi cuaca hujan. Informasi ketiga, perubahan cuaca dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Yang keempat, informasi tentang perkiraan cuaca atau kemungkinan cuaca dapat diperoleh melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau sering disingkat dengan BMKG. Itulah informasi berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Terus yang berikutnya, menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Nah, misalnya makna kata pada teks persiapan menghadapi perubahan cuaca pada buku pena 3C halaman 38. Nanti anak-anak bisa membukanya ya. Nah, seperti biasa, kita membaca terlebih dahulu teks ya. Nah, di sini teksnya berjudul Persiapan Menghadapi Perubahan Cuaca. Perubahan cuaca seringkali sulit ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya, ketika kita akan pergi, kita melihat di luar cuaca mendung. Kita perlu mempersiapkan payung atau jas hujan.
payung atau jas hujan akan melindungi kita dari hujan. Sebaliknya, kita akan pergi pada saat cuaca panas. Pada saat cuaca panas, kita menjadi mudah berkeringat. Kita perlu menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat agar terhindar dari biang keringat. Bahan pakaian yang mudah menyerap keringat misalnya bahan katun ya. Nah, setelah kita membaca, kita dapat menemukan kata-kata penting berdasarkan teks tadi ya. Nah, di sini ada 7. Yang pertama itu ada kata cuaca, mendung, panas, payung, jas hujan, biang keringat, dan katun. Nah, kata-kata ini bisa kita cari artinya, arti atau makna. Nah, kita bisa cari menggunakan KBBI online ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, cuaca maknanya keadaan udara pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Mendung maknanya keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari atau awan yang mengandung hujan. Yang ketiga ada panas, terasa seperti terbakar atau terasa dekat dengan api. Yang keempat payung, alat pelindung badan supaya tidak terkena panas matahari atau hujan. Biasanya dibuat dari kain atau kertas, diberi bertangkai dan dapat dilipat-lipat. Terus jas hujan, makna katanya jubah dari plastik sebagai penahan air hujan. Biang keringat, bintik-bintik merah pada kulit. Dan yang terakhir ada kata katun, artinya bahan pakaian yang dibuat dari benang kapas. Selanjutnya menyajikan informasi dalam bentuk gambar atau bagan. Nah, misalnya proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan merupakan siklus air di bumi. Siklus air tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambar atau bagan. Dari gambar atau bagan tersebut, kita dapat memperoleh informasi. Nah, perhatikan contoh gambar proses terjadinya air hujan ya. Dari bagan ini kita dapat menemukan informasi. Nomor 1, ini nomor 1. Informasinya air menguap karena panas matahari dan membentuk awan ya. Ini informasi untuk nomor 1. Informasi berikutnya, uap air di dalam awan mengalami pendinginan sehingga menjadi titik-titik air di dalam awan ya. Terus informasi ketiga, titik-titik air yang ada di dalam awan semakin banyak bergabung menjadi satu, semakin berat dan besar, akhirnya turun sebagai hujan ya, turun sebagai hujan. Dan yang keempat, air yang turun ada yang mengalir melalui sungai dan ada yang terserap ke dalam tanah ya. Oke anak-anak, sekian penjelasan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah anak-anak.